Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Her Agung Eko Setiawan SHMM selaku pengisi kajian Keluarga Sakinah pada pagi hari ini. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, Bapak Ibu jamaah sekalian, serta tak lupa teman-teman semua insya Allah dirahmati oleh Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul seperti biasa tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat bertaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Baik Bapak Ibu jamaah kajian Keluarga Sakinah pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian KKS yang diselenggarakan secara rutin pada setiap hari Ahadnya, yang semoga kita akan tetap istiqomah untuk mengikutinya nggih. Pada kajian KKS hari ini kita akan dibersamai oleh beliau Ustadz Her Agung Eko Setiawan SHMM dengan tema yang disajikan tantangan milenial menjaga moral di era digital. Sebelum kajian dimulai, diharapkan kepada seluruh jamaah bisa menyimak kajian dengan baik dan tenang sehingga kita dapat mendapatkan manfaat serta ibrah yang nantinya akan disampaikan oleh beliau Ustadz Her Agung Eko Setiawan SHMM. Langsung saja, marilah kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Elva Indriani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada. Wa annahu ta'alu jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna alla taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'asallahu ahada. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha mu'ilat sarasyan syadidan wa syuhuba. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Saudari Elva yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat menambah keberkahan pada kajian pagi hari ini.
Acara yang selanjutnya yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Heri Agung Eko Setiawan SHMM. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi sholli sadri wa yassiri amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah kajian keluarga sakinah rahimatullah. Pertama-tama tentu saja kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi nikmat karunia, baik itu kesehatan, kehidupan, juga nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita masih bisa menghadiri kajian bertalabul ilmi di Masjid Fatimatul Zahra dalam kondisi tak kurang suatu apa. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik sekalian yang kami hormati, pada zaman sekarang ini atau saat ini kita itu hidup tidak hanya dalam suatu dunia. Jadi kita sekarang itu menjalani dua macam kehidupan, yaitu kehidupan apa? Kehidupan di alam nyata dan kehidupan di dunia maya. Nah, dua macam kehidupan ini tentu tidak bisa berdiri sendiri, tapi saling mempengaruhi, saling berkelindan. Jadi satu dengan yang lain itu akan mempengaruhi, sehingga di sini tentu saja kita harus bisa mengambil manfaatnya bagi kehidupan kita di dunia ini. Nah, dengan adanya dua macam kehidupan itu, baik di dunia maupun nyata maupun maya, maka tentu saja ini akan bisa berpengaruh sehingga kita dituntut untuk apa? Mensinergikan dua macam kehidupan itu untuk kemanfaatan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu di sini tentu saja kita memerlukan apa yang disebut dengan apa? Yang sekarang ini kecerdasan digital atau artificial intelligence, yaitu suatu di sini kemampuan teknis, kognitif, metakognitif dan sosio-emosional kita untuk apa? Mencerna, memahami apa yang ada di dunia digital. Nah, kemampuan kognitif di sini, ibu-ibu di sini saya kira sudah pada paham karena sebagian besar dari kalangan pendidik, yaitu
suatu kegiatan atau aktivitas mental, di mana di sini merupakan kemampuan berpikir dan bernalar. Nah, ini kemudian juga harus didukung dengan apa? Metakognitif, yaitu kemampuan untuk menyadari, mengontrol cara berpikir, kemudian juga memahami. Nah, kemudian kita juga butuh apa yang dinamakan kemampuan sosio emosional, jadi kecerdasan sosial juga. Karena apa? Karena kita saat ini kan tidak bisa lepas dari media sosial. Jadi di sini kecerdasan sosial ini terkait dengan sikap kita atau tanggapan kita dalam memahami arus informasi yang ada di media sosial. Nah, untuk itu hal ini sangat penting bagi kita untuk bisa memahami bahwa dengan kita menjalani dua kehidupan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, tentu nanti akan ada pengaruhnya, ada permasalahannya, ada isu-isu yang harus kita perhatikan, sehingga di sini nanti akan ada apa? Tantangan yang timbul, kemudian peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk apa? Sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kehidupan yang serba digital ini akan membawa kemudahan, tapi juga tantangan besar dalam hal apa? Menjaga moral dan nilai-nilai Islami. Nah, tantangan moral di sini termasuk juga yang kemampuan menjaga akhlak dan juga keimanan kita. Nah, oleh sebab itu akhlak yang mulia menjadi fondasi yang penting untuk apa? Membentuk karakter seorang muslim yang sejati. Nah, oleh karena itu hal ini sangat penting dipahami sebagai generasi muda atau generasi milenial, yaitu generasi yang kita tahu lahir setelah tahun 90-an. Ini karena kehidupannya sudah kental sehari-hari, sudah teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi media sosial sudah semakin maju, mau tidak mau itu akan terpengaruh. Nah, berbeda dengan generasi sebelumnya, mungkin yang senior di sini seperti Pak Yakin, Pak Amir, Pak Saryogi ini kan lahir tahun 60-an. Tahun 60-an itu disebut generasi baby boomer. Generasi baby boomer itu generasi yang menurut saya generasi yang paling komplit, Pak. Generasi emas. Generasi emas karena mengalami beberapa lompatan teknologi. Dari yang konvensional, yang manual sampai saat sekarang ini teknologi tinggi, high tech itu kita mengalami semua, Pak. Jadi menurut saya generasi emas. Tapi kalau ya generasi yang setelahnya, generasi milenial atau generasi Z yang sekarang disebut Gen Z itu merupakan generasi pertama yang hidupnya itu tergantung ataupun sangat familiar dengan akses internet yang luas dan juga informasi-informasi yang berseliweran di dunia digital. Maka mau tidak mau kita harus menitik beratkan atau memperhatikan anak-anak kita yang termasuk generasi Z ini. Nah, kalau yang generasi-generasi yang lalu ini
kehidupannya lebih hampir separuh hidupnya itu kita alami di dunia nyata. Hanya sekitar sekarang yang 60 tahun itu kan sebelum tahun 90-an itu mengalami kehidupan konvensional. Jadi teknologi komunikasi apalagi media sosial itu baru awal-awalnya, jadi belum semaju sekarang, maka lebih banyak hidup di dunia nyata. Nah, itu yang generasi sebelumnya. Nah, generasi Z ini yang lahir dan tumbuh pada masa teknologi yang sudah canggih di sini, maka tentu saja apa yang dilihat, didengar di media sosial atau di dunia maya di sini akan menjadi warna hidup mereka, akan mempengaruhi kehidupan mereka. Itulah yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Nah, kemudian kita sebagai warga Muhammadiyah, ya kan? Sebagai warga Muhammadiyah yang berpaham apa wasatiyah. Ini kalau Pak Yakin ini sering menyampaikan wasatiyah itu. Jadi paham tengahan. Jadi kita berusaha apa? Menyeimbangkan. Tadi karena kita mengalami dua kehidupan, harus berusaha menyeimbangkan antara dunia nyata kemudian dunia maya demi apa? Kemanfaatan bagi kehidupan kita. Nah, di sini tentu saja supaya apa? Agar kita tidak terperangkap dalam kebingungan dan godaan dunia serta informasi yang menyesatkan di dunia digital atau di dunia maya. Nah, oleh karena itu dengan adanya tadi yang saya sebutkan, adanya isu-isu yang harus diperhatikan baik berupa tantangan, peluang, kemudian tentu saja kan kita harus mengambil langkah-langkah untuk apa? Untuk mencari solusi. Kita harus mencari cara atau strategi bagaimana mengatasi fenomena yang terjadi saat ini. Nah, oleh sebab itu ada suatu konsep yang disebut dengan apa? Hijrah digital. Nah, hijrah digital di sini sebagai solusi untuk membantu muslim milenial agar apa? Agar tetap istiqomah di tengah derasnya arus informasi di dunia maya. Dan selanjutnya hijrah digital ini bukan hanya sekedar apa? Berpindah dari suatu platform ke platform yang lainnya. Tetapi apa? Merupakan proses transformasi diri, ya kan, untuk menjadi hal yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, sebagai apa? Sebagai sarana kita untuk meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan hal ini mencakup bagaimana seseorang itu mengelola konten yang dikonsumsi sehari-hari. Kemudian aktivitas internalnya yang berhubungan dengan online tadi, interaksi online-nya, serta penggunaan media sosial untuk tujuan yang lebih positif dan mengembangkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini untuk menjawab apa yang menjadi isu-isu tadi, permasalahan tentang
bagaimana kita menjalani kehidupan baik di dunia maya maupun di dunia yang nyata. Maka tema kita kali ini saya mengambil tema tantangan milenial menjaga moral di era digital. Nah, untuk selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah kajian keluarga sakinah rahimatullah, tadi sudah sebagai mukadimah telah saya sebutkan beberapa permasalahan yang dihadapi, yang kemudian intinya di sini adalah bahwa itu akan menjadi isu-isu strategis yang akan kita bahas, kita telaah untuk mensikapi fenomena kita dalam menghadapi dua jenis kehidupan itu. Nah, tadi poin-poinnya sudah saya sampaikan. Saya sampaikan bahwa dengan kita menjalani kehidupan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, maka keduanya akan saling mempengaruhi, tidak hanya mempengaruhi tapi berkelindahan. Jadi saling mempengaruhi dengan erat dalam kehidupan ini. Maka di sini kita juga harus mensikapi, karena kita masuk di era disrupsi, yaitu yang merupakan masa terjadinya inovasi dan perubahan secara masif yang mengubah sistem dan tatanan bisnis yang lebih baru. Maka di sini juga kita diperlukan kemampuan dalam hal menelaah, mencerna apa yang telah diinformasikan dalam dunia maya atau di dunia digital. Nah, tadi secara khusus kenapa kita membahas generasi milenial atau Gen Z, karena generasi milenial ini tumbuh dan berkembang di saat teknologi sudah semakin maju, teknologi digital, teknologi komunikasi, kemudian dengan akses internet yang luas. Maka kalau kita sebagai orang tua, kita tidak mengawasi ataupun mendidik anak untuk menggunakan dengan bijak smartphone ataupun media sosialnya, maka tentu sini akan memberikan akses atau memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, untuk selanjutnya, karena tadi pembahasan kita adalah untuk mencari bagaimana cara atau solusi, kemudian kita memotret ataupun kita mengidentifikasi tantangan-tantangan generasi milenial itu apa saja dalam hal menjaga moral, yang termasuk di sini moral adalah akhlak dan keimanan dari seseorang. Nah, di sini tentu saja bahwa tantangan generasi milenial dalam menjaga akhlak itu pada dasarnya dapat kita golongkan menjadi 3. Yang pertama, karena pengaruh media sosial. Nah, karena pengaruh media sosial di sini pengaruh itu bersifat positif maupun negatif. Ada plus minusnya kita menjalani dua kehidupan itu. Maka tentu saja kita harus mempunyai kemampuan kecerdasan digital untuk mencerna apa yang telah diinformasikan dalam dunia maya. Nah, sebagai dasar kita untuk supaya tidak terpengaruh ataupun tersesat dalam
dunia maya ini sebenarnya Al-Quran sudah memberikan tuntunan yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmi. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya di sini, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, di sini kan jelas sebagai generasi milenial atau generasi Gen Z, maka menggunakan media sosial tapi harus dengan bijak. Kenapa? Karena yang kita lihat, kita dengar itu harus kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maka oleh sebab itu kita harus mencermati, kita harus menyaring, saring sebelum sharing. Kemudian apalagi kita harus bijak mengkonsumsi konten-konten yang positif, konten-konten yang positif, dan lebih fokus pada substansi daripada kehidupan itu, bukan hanya sekedar informasi yang lalu lalang, tapi sebenarnya tidak kita bisa ambil manfaat atau tidak bermanfaat bagi kita. Nah, itu dalam surat Al-Isra ayat 36. Kemudian tantangan yang kedua adalah hedonisme dan gaya hidup konsumtif. Nah, hedonisme itu apa? Kita sudah sering mendengar istilah hedonisme, yaitu gaya hidup yang hanya mendasarkan pada materi semata. Jadi hanya yang terlihat secara kasat mata. Jadi orang lebih membanggakan kalau dia punya materi, kekayaan yang banyak, jabatan yang tinggi, atau mempunyai rumah yang bagus, atau kendaraan mobil yang bagus, daripada orang itu mempunyai ilmu yang banyak. Nah, ini tidak bisa dihindari karena kita hidup dunia, orang hanya melihat yang terlihat, melihat dari sisi fisik saja. Nah, itu yang terkait dengan gaya hidup hedonisme dan juga perilaku konsumtif. Kita senang belanja-belanja, terutama ini kaum perempuan, ibu-ibu itu. Kadang kita belanja berlebihan, hal yang tidak kita perlukan atau sebenarnya belum menjadi kebutuhan kita belanja, kita beli, sehingga di sini akan menjadi tidak bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, terkait hedonisme ini akibatnya apa? Dapat melalaikan seseorang dari tujuan hidup yang sebenarnya. Jadi dia lebih mendasarkan pada materi semata, tapi tujuan hidup yang hakiki itu terlewatkan. Nah, dalam Al-Quran juga sudah disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 20, yang artinya di sini, ketahuilah sesungguhnya kehidupan di dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau semata, perhiasan dan saling berbangga diri di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Nah, itu tadi, itu sudah memang menjadi sifatnya manusia kan. Manusia itu membanggakan apa? Kekayaan, ya kan? Jabatan, keturunan. Wah, anak saya itu di sana sudah menjadi pejabat, atau anak saya itu jadi pengusaha. Nah, itu biasanya orang tua kan seperti itu. Tapi memang itu manusiawi, tidak bisa dihindarkan, asal bahwa kita tidak lupa tujuan hidup kita yang hakiki.
Nah, kemudian selanjutnya tantangan generasi milenial dalam menjaga akhlak adalah adanya krisis identitas dan kurangnya role model Islami. Nah, kita tahu bersama bahwa role model terbaik di dunia itu adalah Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu suri teladan yang terbaik. Kalau kita mengikuti segala sunnahnya, segala apa yang dilakukannya, contoh-contoh dalam kehidupannya, maka dipastikan kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan hal ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa askarallaha kasiro. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang terbaik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak-banyak mengingat Allah. Nah, untuk sekarang ini kita itu kadang masih mencari-cari, kita kehilangan pegangan. Sebenarnya sikap kita atau karakter kita dalam kehidupan itu yang bagaimana. Kita lupa kita punya pegangan hidup yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka kita kalau berpedoman, berpegang pada kedua hal itu, kitabullah dan sunnah-sunnahnya, maka kita dalam menjalani kehidupan kita itu pasti akan selamat. Dan sekarang ini lebih ngetren apa yang disebut dengan apa? Kepribadian profetik. Kepribadian profetik itu apa? Yaitu contoh-contoh tingkah laku, karakter, sikap yang diambil dari sifat-sifat Nabi itu. Itu kepribadian profetik. Jadi kalau kita meniru, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka tentu kita akan selamat. Terutama juga dalam hal kita menjalani kehidupan di dunia nyata maupun di dunia maya, yaitu di media sosial. Nah, kemudian tadi ada tantangan. Nah, kalau tantangan itu kan perlu juga kita respon bagaimana cara mengatasi tantangan itu, atau bagaimana strateginya kita menjaga moral di era modern atau di era digital ini. Maka di sini saya sampaikan ada beberapa strategi yang dapat kita tempuh bagaimana kita cara menjaga akhlak di era digital, di era modern ini, terutama bagi generasi muda atau generasi Z. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa atau imtak, yaitu menjaga hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang konsisten. Nah, hal ini tidak bisa dihindari bahwa kalau kita ingin selamat dunia dengan akhirat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, tentu dasar kita harus mempunyai interaksi, hubungan yang kuat dengan Allah melalui ibadah. Ibadah dengan ibadah yang konsisten, maka sikap kita akan terjaga. Itu otomatis kalau kita melaksanakan katakanlah sholat tepat waktu,
kemudian ibadah-ibadah mahdoh yang lain, itu otomatis sikap perilaku kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian strategi yang kedua adalah apa? Bijak dalam bermedsos, bermedia sosial. Yaitu dengan cara apa? Menggunakan medsos untuk menyebarkan kebaikan dan hindari konten yang merusak moral. Nah, di sini kita tahu bahwa di media sosial itu banyak sekali informasi, banyak sekali katakanlah informasi yang berseliweran di media sosial. Nah, apakah semua informasi itu cocok bagi kita ataupun akan bermanfaat bagi kita? Itu belum tentu. Maka oleh sebab itu kita harus apa? Harus bijak. Kita harus mengkonsumsi konten-konten yang sekiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Jangan membuka ya konten-konten yang negatif. Nah, sekarang memang tidak bisa dihindari karena sudah interaksi online, anak kecil pun tanpa disadari sekarang kalau kita buka smartphone itu kan yang muncul aplikasi judi online, ya kan, judi online, kemudian apalagi pinjaman online itu dengan mudahnya kalau kita tanpa sadar, kita bijak, kita tidak memahami, kita mengklik aja kita sudah masuk akses ke aplikasi itu. Maka di sini memang harus diperlukan kehati-hatian, kita bijak dalam bermedia sosial. Kemudian situs-situs yang terlarang. Nah, ini kalau anak-anak kita tidak diberi pengertian, kita dampingi, kita edukasi secara terus-menerus, maka kadang mengkonsumsi konten-konten yang tidak pantas itu juga akan merusak moral atau akhlak dari anak-anak kita. Nah, kemudian strategi selanjutnya yang ketiga yaitu membangun lingkungan positif. Membangun lingkungan positif di sini yaitu dengan berteman dengan orang-orang yang memiliki nilai dan akhlak yang baik. Nah, ini jelas ya. Saya ambil contoh, kalau kita gaulnya dengan orang katakanlah dengan preman, maka kita kira-kira terpengaruh dengan perilaku mereka tidak? Masih terpengaruh toh. Kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang alim ulama, itu pasti kita juga akan terpengaruh pola pemikiran kita, walaupun mungkin belum katakanlah secara penuh meniru mereka, atau istilahnya wis katutan sambel lah, katutan sambel melu-melu apa ya, itu lebih baik daripada tidak. Kalau kita yang penting di lingkungan yang baik, bergaul dengan orang-orang yang baik, maka tentu kita nanti akan ketularan menjadi baik. Nah, itu yang termasuk membangun lingkungan yang positif. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu mengembangkan diri dengan ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, untuk menghadapi tantangan zaman. Tantangan zaman sekarang ini sudah multidimensional. Jadi kita ini tidak cukup hanya mempunyai satu kemampuan saja. Kata orang ini harus mempunyai multitalenta. Multitalenta. Karena apa? Batas-batas sekarang baik kemampuan ataupun pergaulan di dunia itu sudah semakin kabur. Kita dianggap bahwa kita merupakan suatu satu dunia atau globalisasi. Nah, itu
tentu memerlukan berbagai macam kemampuan atau teknologi. Maka kita dituntut selain mengembangkan ilmu agama sebagai tuntunan, sebagai perisai kita dalam menghadapi dunia ini dan juga bekal di akhirat nanti, juga kita harus memperbanyak ilmu pengetahuan umum untuk menghadapi tantangan zaman di dunia ini. Seorang warga Muhammadiyah memang diharuskan seperti itu. Carilah ilmu sebanyak mungkin. Kalau sudah berhasil, kembali ke persyarikatan untuk mengembangkan ilmunya. Nah, ini sering disebut dengan apa? Diaspora kader. Nah, diaspora kader di sini memang dituntut bahwa kader Muhammadiyah itu harus menyebar di mana-mana, di segala bidang atau lini kehidupan, dan kalau sudah katakanlah berhasil, kembali ke Muhammadiyah untuk mengembangkan, memajukan Muhammadiyah, kemudian menjalani dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian strategi selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu dengan meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan apa? Mengikuti akhlak dan sikap beliau sebagai role model yang terbaik. Nah, tadi itu sudah saya sebutkan dalam surat Al-Ahzab tadi bahwa suri teladan yang terbaik adalah terdapat pada Rasulullah. Jadi menjaga akhlak di tengah derasnya arus informasi modernisasi memang tidak mudah di sini. Tapi bukan berarti hal itu mustahil. Kita harus berusaha terus-menerus untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik. Maka dengan tekad yang kuat, pemahaman agama yang baik, serta lingkungan yang mendukung, maka generasi milenial dapat menjadi cahaya di lingkungan sekitarnya. Nah, itu yang harus kita tanamkan secara terus pada anak-anak kita, terutama yang generasi milenial. Kemudian tadi yang terkait dengan bagaimana tantangan akhlak dan kemudian bagaimana strategi untuk mengatasinya. Karena tadi saya sebutkan di awal bahwa untuk menjaga moral di sini termasuk juga tentang akhlak dan juga keimanan seseorang. Maka di sini juga ada tantangan iman di era media sosial yang harus kita cari bersama-sama, kita atasi supaya kita selamat dalam menjalani kehidupan di media sosial. Nah, apa saja tantangan-tantangan iman di era media sosial? Di sini ada kurang lebihnya 3 di sini. Yang pertama adalah karena overload informasi. Nah, ini maksudnya overload informasi adalah arus informasi yang melimpah dan tidak terbendung bisa membuat kita kehilangan fokus pada hal-hal yang benar penting bagi kita. Nah, kita ketahui bersama bahwa kalau kita membuka suatu media sosial, maka di situ banyak sekali informasi. Apalagi kita mengikuti komunitas-komunitas grup WA ataupun Facebook ataupun Twitter, pastilah akan lebih banyak lagi informasi yang diberikan. Nah, melimpahnya informasi di dunia media sosial ini tentu saja kalau kita tidak bijak malah menimbulkan kebingungan.
kebingungan karena kita tidak fokus pada hal-hal yang benar penting dan bermanfaat bagi kita. Jadi semua informasi ditelan mentah-mentah tanpa ada suatu katakanlah tindakan evaluasi ataupun validasi dari kita, apakah benar informasi itu benar-benar atau hanya kebohongan atau menyesatkan. Maka kita harus melakukan tindakan apa yang disebut validasi, klarifikasi. Kalau di Islam yang disebut dengan proses tabayun, check and recheck. Kita pastikan bahwa informasi itu dari sumber-sumber yang benar-benar kompeten, sumber benar yang benar berwenang. Kalau kita mengkonsumsi ataupun menelan mentah-mentah informasi yang diberikan, kemudian kita menyebarkan berita tersebut ke orang lain atau dalam suatu komunitas grup WA dan lain-lain, itu kita ikut berdosa. Itu di hadapan Allah itu kita akan berdosa. Di dunia pun akan menerima sanksi apa? Kita dianggap menyebarkan hoax. Dianggap menyebarkan hoax sehingga kita nanti akan terkena masalah. Dikenai pasal-pasal ITE itu kalau sekarang itu, maka di sini kita harus berhati-hati. Sharing sebelum sharing, kita validasi dulu apa benar-benar informasi itu dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, tantangan iman di era media sosial adalah terkait budaya FOMO. FOMO itu apa? Ini merupakan singkatan Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah KKS rahimatullah. FOMO ini adalah fear of missing out. Jadi di sini artinya adalah ketakutan akan tertinggal dari suatu tren ataupun suatu peristiwa penting yang terlewatkan. Nah ini, atau kalau sekarang istilahnya apa? Takut ketinggalan zaman. Wah ini ada informasi ini kok saya nggak ngerti ini. Wah itu dianggap kuno itu. Jadi di sini rasa takut tertinggal tren atau pengalaman penting membuat banyak orang lebih peduli pada validasi sosial daripada kualitas diri. Nah, ini maksudnya apa? Kadang kita juga latah kalau ada sesuatu yang menarik kemudian diviralkan, kemudian kita juga menjadi followernya, ikut mengamini apa yang diviralkan itu, ya kan? Berarti ini kan, wah ini aja viral nih, banyak orang yang katakanlah membicarakan, melihat, mendengar. Ini berarti ini sangat katakanlah di dunia maya itu sangat berpengaruh. Maka peran seorang YouTuber untuk sekarang ini sangat penting sekali. Karena apa? Dia mempunyai follower yang banyak, bisa mempengaruhi opini, juga sikap seorang. Kalau dia sangat terpengaruh terhadap apa yang disampaikan dalam media sosial. Nah, lebih banyak peduli kepada validasi sosial di sini. Kemudian kadang kita terlupa pada bagaimana meningkatkan kualitas diri. Nah, maksudnya di sini kalau kita mengkonsumsi informasi di media sosial itu lebih baik yang kita pilih yang kira-kira yang akan mengaruhi, bermanfaat bagi kehidupan kita. Jangan semua, kita akan malah bingung karena arus informasi melimpah, banyak sekali yang menginformasikan ini. Mungkin kadang kita bingung, loh ini yang disampaikan ini kok beda, padahal sebenarnya masalahnya
hampir sama. Nah, ini membuat kita kebingungan juga. Maka di sini kita perlu mempunyai kemampuan tadi, kemampuan kecerdasan digital untuk menelaah, memahami, mempertimbangkan, kemudian memanfaatkan informasi itu di kehidupan kita supaya lebih bermanfaat dalam menjalani kehidupan. Nah, budaya FOMO ini sekarang lagi lagi ngetren ini, dan bisa terlihat nih gejala-gejalanya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kalau kita setiap saat katakanlah sedikit-sedikit membuka HP kan, membuka smartphone. Nah, ini kemudian mau bangun tidur buka HP, bangun tidur buka HP. Ini terlihat dari gejala itu, kita merasa cemas, tertinggal berita atau tertinggal tren. Nah, ini merupakan gejala tadi, adanya FOMO itu tadi. Sehingga kalau berlebihan, nah ini yang tidak bagus ini. Sehingga kita lupa pada fokus kehidupan kita untuk meningkatkan kualitas diri, tapi kita hanya menjadi sampah, penampungan dari informasi yang berseliweran di dunia maya tanpa kita kehendaki ataupun kita dapat dimanfaatkan di kehidupan kita. Nah, kemudian dengan budaya FOMO ini juga harus kita perhatikan betul, kita sikapi supaya apa? Supaya kita tidak kebingungan atau merasa cemas dalam berkehidupan baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Nah, itu terkait budaya FOMO. FOMO di sini adalah singkatan tadi, fear of missing out, yang artinya kurang lebih intinya adalah rasa takut tertinggal tren atau pengalaman penting yang terlewatkan. Itu yang disebut dengan FOMO. Kemudian tantangan iman di era media sosial yang selanjutnya adalah terkait dengan konten negatif. Nah, mudahnya mengakses konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami bisa mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Nah, ini sudah pasti, tadi sudah juga saya sampaikan bahwa kita harus bijak mengkonsumsi konten yang akan kita dapatkan, atau pengelolaan konten pada diri kita itu harus benar-benar dapat dijadikan referensi, menambah pengetahuan supaya bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena konten-konten yang negatif yang kita konsumsi secara terus-menerus itu akan mempengaruhi pola pikir kita dan juga perilaku kita. Pola pikir dan perilaku kita, sehingga apa? Itu akan terbawa juga di dunia nyata. Nah, ini yang sangat berbahaya itu. Kita dapat informasi di dunia maya tanpa disaring, tanpa ditelaah, kita terima dengan mentah-mentah, sampaikan ke orang lain. Nah, respon dari orang lain itu di luar dugaan kita, maka di sini kita akan menerima akibatnya. Nah, kemudian tadi ada tantangan bagaimana menjaga iman di era digital. Maka di satu sisi juga kita harus berusaha mencari jalan keluarnya. Bagaimana cara atau strategi menjaga iman di era digital. Di sini ada beberapa strategi yang dapat kita tempuh untuk menjaga iman di era digital, yaitu yang pertama, kita harus mengkonsumsi konten yang positif.
Yaitu dengan cara apa? Memilih untuk mengikuti akun-akun yang memberikan inspirasi Islami seperti kajian online, ceramah atau komunitas dakwah. Nah, dengan kita mengkonsumsi konten-konten yang positif, maka ilmu kita akan bertambah, bermanfaat bagi kita, juga akan menjaga akhlak kita, iman kita, sehingga kita bisa menyebarkan atau berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar bagi kehidupan kita. Jadi intinya bahwa konten positif akan memberikan dampak positif bagi kita kalau kita bisa mengambil apa-apa yang disampaikan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah manajemen waktu digital. Nah, manajemen waktu digital ini terkait dengan bagaimana kita menetapkan batasan waktu untuk menggunakan media sosial dan pastikan ada waktu kita untuk beribadah tanpa gangguan. Nah, kadang kalau kita tidak menetapkan batasan atau mengelola waktu kita dengan baik dalam hal menggunakan media sosial, maka kita akan lupa bahwa kita punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu manajemen waktu digital ini sangat penting bagi kita supaya apa? Kita tidak melewati batas. Kita bermedia sosial sampai lupa waktu. Lupa waktu kita sehingga lupa kita punya kewajiban beribadah kepada Allah. Nah, ini yang tidak kita kehendaki itu. Jadi bermedia sosial tapi melupakan ibadah yang justru menjadi kewajiban utama bagi kita dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat, apalagi dalam kaitannya dengan media sosial tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi menjaga iman di era digital adalah berinteraksi dengan niat baik. Nah, di sini yaitu dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan, berdakwah dan mendukung sesama muslim. Nah, kalau kita menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan kebaikan, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, nah itu yang kita kehendaki bersama. Jadi akan bermanfaat bagi keimanan kita. Samping itu juga mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mendukung sesama muslim. Misalnya apa? Kita tahu bahwa saudara kita di Gaza ini sedang mengalami perang, sedang mengalami penderitaan. Nah, kemudian kita menggunakan medsos menggalang dana ataupun menyampaikan suatu pesan-pesan penting tentang kemanusiaan, sehingga akan menggerakkan hati nurani kita untuk apa? Bagaimana kita berupaya untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Gaza, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan dakwah memajukan Islam baik di perserikatan maupun di luar perserikatan. Nah, kemudian yang selanjutnya strategi menjaga iman di era digital adalah evaluasi diri secara berkala, yaitu dengan merefleksikan bagaimana aktivitas online mempengaruhi keimanan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, evaluasi sangat diperlukan
pada semua hal, kegiatan maupun pekerjaan. Itu sangat penting. Apa? Karena dengan evaluasi itu kan kita melihat apa-apa yang telah kita lakukan sampai sejauh mana, apakah sesuai dengan tujuan yang kita kehendaki, mencapai target atau tidak. Nah, itu kita lakukan proses evaluasi. Nah, evaluasi di sini adalah terkait dengan yang mempengaruhi keimanan. Jadi kalau dengan evaluasi kita lihat apakah ini akan mempengaruhi keimanan kita, meningkat atau tidak. Nah, kita lakukan secara terus-menerus sehingga kita akan melakukan muhasabah, berusaha memperbaiki dan meningkatkan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Nah, itu terkait dengan evaluasi diri secara berkala. Kemudian yang kelima, strategi menjaga iman di era digital adalah komunitas online sebagai support system. Nah, komunitas online di sini sekarang sudah banyak sekali. Kalau kita lihat sini ada macam-macam ya, grup WA, ada grup Facebook, ada grup Twitter, kemudian sudah macam-macam lagi. Sekarang dengan perkembangan media sosial itu setiap saat akan berubah atau nambah. Nah, bergabung dengan komunitas muslim di dunia maya bisa menjadi motivasi tambahan seperti grup kajian online, podcast Islami, hingga aplikasi pengingat waktu sholat atau kegiatan ibadah lainnya dapat membantu menjaga rutinitas ibadah meski di tengah kesibukan. Nah, gunakan media sosial dengan baik untuk kemanfaat sebesar-besarnya. Kalau dalam kaitannya dengan keimanan ya tentu saja banyak sekali. Kalau di media sosial banyak sekali platform yang kita manfaatkan seperti kajian online tentang pengajian, tausiah dan lain-lain. Kemudian podcast Islami hingga aplikasi pengingat waktu sholat. Nah, kalau sering kita kan kalau di HP kita itu setiap memasuki waktu sholat itu akan berbunyi ya, mengingatkan kita. Itu juga baik. Oh, ini sudah masuk waktunya masuk sholat luhur atau sholat asar dan lain-lain. Ini sebagai katakanlah upaya-upaya kita untuk supaya kita itu selalu teringat dan tidak lupa beribadah. Nah, terkait tadi yang kaitannya dengan media sosial tidak lepas dari konsep hijrah digital tadi. Jadi hijrah digital bukan tentang menjauhi teknologi, jadi melainkan bagaimana mengelolanya dengan baik dan bijak untuk mendukung perjalanan spiritual kita. Jadi hijrah digital itu bukan berarti meninggalkan, saya mau hijrah meninggalkan teknologi di media sosial. Maksudnya bukan itu. Jadi maksudnya adalah mengelola dengan bijak untuk mendukung perjalanan spiritual kita. Dengan niat yang tulus dan strategi yang tepat, maka media sosial bisa menjadi alat kita dan generasi muda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian tadi karena objek kita yang akan kita bahaskan tentang generasi muda atau generasi Z, Gen Z.
Nah, saya yakin di sini sebagian besar pendidik. Jadi di sini saya kira sudah sedikit juga paham bagaimana mendidik Gen Z agar tidak terpengaruh ataupun lupa akan tujuan hidup yang hakiki, tidak merasa cemas kebingungan dengan akibat perkembangan teknologi, dengan melimpahnya arus informasi, yaitu dengan apa? Mendidik agar generasi kita itu lebih dekat kepada Al-Quran. Karena dengan Al-Quran ini adalah merupakan pedoman hidup, petunjuk hidup yang sempurna dan sumber kebahagiaan yang tidak ternilai. Kemudian kita juga harus melakukan katakanlah menanamkan dan memupuk sedini mungkin untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Nah, proses pendidikan ini sebaiknya memang harus dilakukan secara dini. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak guru ini yang guru TK ini sangat mulia karena dia merupakan pendidikan yang di saat-saat usia dini itu pengaruh sesuatu itu sangat besar. Kalau kita salah menanamkan akidah atau salah memberikan informasi, maka ini akan terekam dengan kuat di memori anak yang bersangkutan. Nah, kalau kita sampaikan bagaimana ajaran-ajaran Al-Quran yang terkandung di Al-Quran, maka juga akan terekam dengan kuat sehingga akan menjadi sikap perilaku yang baik yang mencerminkan generasi yang cinta terhadap Al-Quran. Nah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, kepada Al-Quran, bagi generasi muda atau milenial atau generasi Z yang penuh potensi dan tantangan itu tentu saja harus ada caranya. Caranya bagaimana kita mencetak generasi muda agar lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, ini perlu kita pahami. Kalau kita cara mendidiknya mungkin kurang pas juga tidak akan optimal. Nah, di sini kalau kita mencetak generasi muda supaya lebih dekat dengan Al-Quran, tentu saja kita harus lakukan beberapa hal yang terkait dengan caranya supaya lebih efektif dan optimal. Yaitu yang pertama dengan yang kita pahami yaitu bahwa untuk mencetak generasi muda dekat dengan Al-Quran, yaitu yang pertama kita harus memahami Al-Quran sebagai sumber petunjuk hidup. Nah, hal ini disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Nah, kitab ini atau Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini Al-Quran adalah kitab atau pedoman hidup, tidak hanya sebagai petunjuk hidup tetapi juga sebagai panduan untuk setiap aspek kehidupan, mulai dari hubungan antar sesama, tata cara beribadah, hingga cara kita menghadapi ujian hidup. Jadi dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah lengkap, itu adalah panduan atau pedoman yang paripurna. Kalau kita mengikuti apa-apa yang disampaikan dalam Al-Quran, maka dipastikan itu adalah kita tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat karena
Al-Quran adalah merupakan petunjuk hidup bagi kita semuanya. Terutama di era informasi ini yang kita kadang mengalami kebingungan, kita kehilangan arah dan tidak fokus pada apa yang menjadi tujuan hakiki dari hidup kita di dunia. Nah, kemudian cara yang kedua bagaimana mencetak generasi muda agar dekat dengan Al-Quran, yaitu dengan cara menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Nah, hal ini ada suatu kisah dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya di sini sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Nah, surat Al-Kahfi ini dalam tafsir Al-Quran itu mengisahkan tentang bagaimana kisah beberapa pemuda yang melarikan diri dari kaumnya yang musyrik, kaumnya yang mengalami kemusyrikan, kemudian dia terjebak dalam suatu gua. Nah, kemudian karena dia para pemuda itu tetap menjaga iman dan akhlaknya dari kaumnya yang musyrik itu, yang masih mengandalkan kesyirikan itu, dia dilindungi oleh Allah dengan diselamatkan dalam suatu gua yang kemudian ditidurkan beberapa saat, yang menurut kisah itu beberapa hari, tapi ternyata itu sudah ratusan tahun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah ratusan tahun dia tertidur di situ. Tapi ini kuasa Allah, Allah Maha Besar, hal-hal yang tidak mungkin itu pasti mudah. Ya, kemudian setelah dibangunkan ternyata itu zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah, kaumnya itu sudah tidak ada lagi dan kehidupan juga sudah lebih baik dalam sisi keimanan. Nah, kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Kahfi ini ayat 13 adalah apa? Jika pemuda itu menjaga iman dan akhlaknya dengan baik dari segala kemusyrikan, maka pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu yang pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Kahfi ayat 13. Kemudian selanjutnya cara ataupun bagaimana kita mendekatkan kepada Al-Quran, yaitu mengamalkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 10 juga disebutkan, sudah banyak yang tahu di sini, bahwa yang artinya bahwa disebutkan di situ, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah, setiap ayat yang kita baca harus diaplikasikan pada setiap aspek kehidupan kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian mengimplementasikan Al-Quran tersebut berarti juga dalam kehidupan
dengan penuh integritas, kejujuran, serta tanggung jawab. Misalnya, itu bisa kita lakukan dengan menjaga etika dalam menggunakan media sosial, berbicara dengan baik kepada orang lain, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita mendidik generasi muda adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan Al-Quran. Generasi muda atau yang sekarang disebut dengan Gen Z berpeluang menyebarkan pesan Al-Quran melalui media sosial, blog ataupun platform digital lainnya. Kemudian memanfaatkan teknologi itu untuk apa? Berbagi ilmu. Berbagi ilmu, kemudian menginspirasi orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuat konten yang mengedukasi diri dan mencerahkan orang lain tentang nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Maka itu akan kita menjadikan bahwa generasi muda itu menjadi lebih baik. Ada suatu pepatah Arab yang mengatakan bahwa pemuda hari ini itu adalah pemimpin di masa yang akan datang, atau yang disebut dalam pepatah Arab dalam Syubanul Yaum Rijalul Hod, yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Nah, para pemuda menjadi tulang punggung dan harapan dari suatu peradaban. Maka harus kita jaga generasi kita untuk terus-menerus mencintai, mengamalkan, dan menyebarkan Al-Quran, sehingga akan lahir dan tumbuh generasi yang lebih baik, yang tidak hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kajian kita kali ini, bahwa kita dalam menjalani dua macam kehidupan itu memang harus betul-betul hati-hati, harus bijak bagaimana cara mengatasi tantangan maupun hambatan, kemudian bagaimana caranya untuk menyelesaikan, untuk mencari solusi agar kita tidak mengalami kebingungan, terseret pada hal-hal yang menyesatkan dan lain-lainnya. Maka di sini kita perlukan yang namanya kebijakan atau bijak dalam hal bermedia sosial, terutama bagi generasi muda yang masih penuh potensi, sehingga masih berkembang lebih lanjut untuk bisa nantinya menjadi pemimpin ataupun menjadi pelaku sejarah pada peradaban yang akan datang. Nah, itu yang dapat kami sampaikan di sini terkait dengan bagaimana tantangan milenial dalam menjaga moral, termasuk iman dan keimanan kita, dan bagaimana caranya mendidik kita agar anak-anak kita, agar generasi kita, agar pemuda-pemudi kita tidak tersesat di kehidupan yang dua macam tadi, kehidupan nyata dan kehidupan maya, sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupannya, bisa menimbulkan akibat yang positif, bisa mendekatkan pada lebih keimanan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga bisa menebarkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian apa yang dapat kami sampaikan di sini. Mungkin ada kurang lebihnya kami mohon maaf.
Semoga bermanfaat bagi semuanya. Kami akhiri nasrul minal wa wabatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza kepada Ustadz Heri Agung Eko Setiawan yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi beliau. Amin. Sekarang absen dulu nggih. Yang hadir mana saja? Pimpinan Ranting Wonosobo Timur ada? Alhamdulillah. Prajuritan bawah? Alhamdulillah. Sabuk Alu? Wonosobo Utara? Ramai. Ergopeni? Alhamdulillah. Jelamprang? Nggih. Lainnya ini dari mana ibu-ibu, bapak-bapak? TK, Kejiwan, sampun? Alhamdulillah. Semoga pekan berikutnya Allah istiqomahkan dan yang hadir semakin banyak lagi. Acara yang terakhir ialah penutup. Marilah kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan doa kifaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian kajian KKS pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.